Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua anak-anak yang ikut hadir belajar di malam Ahad ini untuk mempersiapkan ASPD tahun 2024. Di sini saya akan menyampaikan soal tentang yang terakhir kemarin dari Kota Yogyakarta, tryout ASPD Literasi Sains. Di bagian yang kedua ini, karena yang bagian pertama silahkan bisa disimak, bagi yang belum menyimak sudah ada di YouTube saya beberapa hari kemarin. Mari kita simak untuk yang malam hari ini. Kita akan mulai dari nomor 11 ya, di bagian yang kedua. Perhatikan bacaan teks informasi berikut. Ada fenomena solstice. Kalian bisa baca, kemudian saya sampaikan di sini bahwa ini terjadi akibat yang pertama, bumi kita itu posisinya miring ya. Kemudian sambil bumi itu berevolusi atau mengitari matahari, maka arah cahaya yang mengenai bumi itu kadang banyak di bagian belahan bumi utara, banyak di bagian bumi selatan, atau sama ratanya. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan kalau kita melihat posisi matahari setiap bulannya itu berganti-ganti seperti itu. Kadang ada di bagian selatan, kadang ada di atas kepala kita, kadang ada di sebelah utara. Nah, di sini diperhatikan diawali saat posisi matahari tepat di tengah-tengah di atas garis khatulistiwa. Ini terjadi pada tanggal 21 Maret. Nah, itu di atas khatulistiwa. Khatulistiwa itu di mana? Kalau di tempat kita masih agak ke utara ya. Nah, kemudian bumi karena mulai miring ke arah bawah, maka posisi matahari yang awalnya pas di tengah-tengah bumi berikut seolah-olah posisinya bergeser, mulai bergerak ke utara, menjauhi khatulistiwa, kemudian setelah itu ke selatan lagi gitu ya, sampai di bagian garis balik utara, kemudian ke selatan sampai di garis balik selatan, yaitu di tanggal 22 Desember. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah berdasarkan informasi tersebut, posisi Australia terhadap matahari pada tanggal 22 Desember adalah titik-titik seperti nomor berapa? Akibat revolusi bumi, maka terjadi gerak semu tahunan matahari. Kadang di khatulistiwa, kadang geser ke utara, khatulistiwa lagi, ke selatan, ke khatulistiwa lagi, begitu ya. Nah, di 22 Desember itu ada di garis balik selatan di sini di 23,5 derajat lintang selatan gitu ya. Nah, kemudian berarti yang banyak menerima sinar itu adalah di bagian belahan bumi selatan. Nah, di bagian belahan bumi selatan. Yang mana ini yang bagian belahan bumi selatan menerima banyak cahaya. Berarti di kutub selatannya condong ke arah matahari, yaitu di gambar 2 ini. Nah, jadi kalau ini kita belah begini, nah yang lebih banyak menerima sinar adalah bagian ini khatulistiwa di sini ya. Nah, ini lebih banyak menerima sinarnya di sini. Jadi jawabannya yang nomor 2. Yang B ya. Oke, seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ke nomor 12. Perhatikan teks informasi berikut. Tangga bangunan. Membuat tangga untuk rumah atau bangunan harus memperhatikan aturan yang diberlakukan, misalnya tangga untuk orang dewasa mempunyai tinggi tiap anak tangga antara 16 sampai 20 cm. Seorang tukang bangunan akan menaikkan satu sak semen yang masanya 50 kg. Jadi ini ada tangga atau ini? Misalnya sampai di sini ya. Ini ada satu sak semen di sini. 50 kg. Ke lantai 2 di sini, lantai 2 ya, lantai 2 di sini. Tukang tersebut memikirkan dua alternatif solusi terbaik untuk melakukan pekerjaan. Yang pertama, menaikkan melalui tangga seperti ini yang saya gambarkan. Kemudian yang kedua, menaikkan beban dengan katrol tetap langsung tanpa melalui anak tangga. Berarti dari sini pakai katrol dikerek gitu ya, gini. Ini nanti naik ke sana. Sama-sama ini memberi gaya, di sini juga memberi gaya gitu ya. Jika usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan, nih, usaha itu W, gaya itu F, perpindahan itu S, maka usaha yang dilakukan dengan cara titik-titik mana yang terbaik atau sama kedua-duanya. Nah, berdasarkan rumus ini, maka kita bisa melihat bahwa untuk melakukan usaha, nanti usahanya itu sebetulnya sama ketemunya antara memakai tangga, yaitu pakai bidang miring ke sana, dengan katrol tetap di sini ya, katrol tetap. Oke. Kenapa? Karena perpindahannya itu sama. Perpindahannya itu sebetulnya sama. Dengan gaya yang sama gitu. Sehingga yang paling tepat jawabannya nanti D. 1 ini yang menaikkan beban melalui tangga itu sama dengan cara yang kedua karena perpindahannya sama. Dari mana? Dari lantai 1 ke lantai 2. Perpindahan. Ingat perpindahan dengan jarak itu berbeda ya. Misal ininya awalnya di sini. Semennya tuh di sini, semen. Lantai 2-nya di sini, lantai 2. Kalau lewat tangga mungkin ke sana gitu loh. Jaraknya panjang nih. Tapi perpindahannya itu ya dari sini cuma sampai sini. Nah, perpindahannya ke sana tetap dari dasar ke lantai 2. Entah mau pakai bidang miring yang panjang atau yang curam pendek gitu. Kalau dengan cutter langsung vertikal ke atas. Nah, ini perpindahannya sama. Jadi, yang betul jawabannya yang D. Soal berikutnya nomor 13. Perhatikan teks informasi berikut ini. Berat di wheelbarrow aja. Apa itu? Perhatikan ini ada gambar. Ada kereta troli seperti ini ya, yang memanfaatkan prinsip tuas. Ada kuasa, ada penumpu, ada beban. Seorang pekerja memindahkan beban yang masanya 60 kg menggunakan ini kereta seperti ini. Pekerja tersebut mencoba memindahkan letak beban agar diperoleh keuntungan mekanik terbesar sehingga gaya yang dikeluarkan paling kecil. Seperti gambar berikut. Nah, gambar 1 ini di depan. Gambar 2 di tengah antara kuasa dan titik tumpu. Gambar 3 di depan juga, tapi jarak lengan bebannya, ini lengan bebannya berbeda dengan yang nomor 1 tadi. Kemudian yang nomor 4 juga di tengah gitu. Sehingga manakah di antara
Posisi-posisi seperti ini yang paling paling besar keuntungan mekaniknya, KM-nya paling besar. Maka keuntungan mekanik itu bisa dihitung dengan cara membandingkan lengan kuasa dibanding lengan beban. Kita cek gambar 1. Yang namanya lengan kuasa itu dari titik tumpu sampai titik kuasa. Nah, di sini ya. Ini sampai sini. Yang jaraknya ini. Ini lengan kuasa 1,2 per lengan bebannya dari titik beban ke titik tumpu 0,8. 0,8. Itu gambar 1. Kemudian gambar 2 yang ini. Lengan kuasanya sama dari titik kuasa sampai titik tumpu 1,2 meter. Kemudian lengan bebannya dari titik tumpu sampai titik beban. Bebannya di sini maka titik bebannya ada di sini sekarang. Jaraknya 0,4. 0,4. Oke, kemudian gambar 3. Lihat ini. Sama seperti yang atasnya ya. Lengan kuasa, lengan bebannya itu 1,2 per 0,6. Sedangkan yang 4, nomor 4, itu sama seperti di atasnya. Yang beda adalah lengan bebannya 0,6. Nah, dari sini hasil perbandingan seperti ini, maka karena lihat ini atasnya itu 1,2 semuanya. Ya, pembaginya yang berbeda-beda. Maka supaya keuntungan mekaniknya itu besar, paling besar, maka pilihlah yang lengan bebannya paling kecil. Oke, yang paling kecil adalah yang ini. 0,4. Nanti hasilnya di sini kalau dihitung ini dapat 3 gitu ya. Yang ini dapat 1,5, dapat 2, dapat 2. Jadi keuntungan mekanik terbesar adalah gambar 2B. Soal berikutnya nomor 14. Mana yang tepat untukmu? Apa itu? Ini ada gambar telapak sepatu atau sol sepatu yang biasa dipakai untuk sepak bola. Untuk sepak bola ya. Di sini ada macam-macam ini. 4 jenis spool sepatu sepak bola yang umum. Ada SG, FG, HG, dan AG. Nah, di sini ada SG sama HG. Yang berbeda ini pool-poolnya ini. Kalau SG poolnya berapa? Lihat coba. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poolnya di sini. Kemudian yang HG di sini dihitung deh ini. Ada berapa? Ada 15. 15 pool. Sehingga nanti yang menelapak, yang menekan ke tanah itu kan bagian poolnya ini ya. Nah, setiap pool itu luasnya rata-rata 2 cm persegi. Masing-masing 2 cm persegi. Berarti kalau 9 ya luasnya 9 kali 2, 18 gitu. Kalau 15 ya kali 2 berarti 30 cm persegi. Itu luas bidang tekannya. A-nya kalau ditanyakan ini kan bagian dari materi tekanan. Ini luas bidang tekannya. Nah, kemudian seorang pemain bola menyiapkan 2 pasang sepatu untuk berlatih seperti gambar. Saat itu kondisi lapangan basah setelah diguyur hujan sehingga permukaan lapangan tidak terlalu keras. Jika massa pemain 72 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka sepatu yang tepat agar memberikan cengkraman yang kuat oleh pengaruh tekanan adalah titik-titik. Jadi yang tekanannya itu besar gitu ya. Pastinya yang SG, yang luas bidang tekannya kecil gitu. Kita lihat nilai-nilainya ya. Kita ini kan perbandingan nih.
5/3 kali dari 3/5 kali dari, begitu kan. Berarti kita hitung. Nah, tekanan P itu kan sama dengan gaya dibagi luas bidang tekan, gitu ya. Gaya, kalau misalnya kita hitung satu-satu, yang SG itu kan nilainya F-nya itu M kali A, M kali G. Di sini ini M massa, ini G gravitasi. 72 kali 10, 720 Newton per A-nya yang SG tadi berapa? 18 itu ya. 18 cm persegi. Kemudian yang HG tekanannya itu 720 Newton dibagi 30 cm persegi. Nah, kita bisa bandingkan ini. Tekanan sepatu SG banding tekanan sepatu HG itu sama dengan, hitung ini, 720 per 18 per 720 per 30. Karena ini sama, dicoret aja, dibuang. Sehingga ini 1/18 dibagi 1/30, atau sama dengan 30-nya jadi naik, 18-nya jadi turun. Ini kalau disederhanakan dibagi 6 ya. Jadi ini 5/3. Ini ekuivalen dengan P-nya SG ini sama dengan 5/3 dari tekanannya HG gitu. Jadi jawabannya yang A seperti ini. Sepatu SG karena memberi tekanan 5/3 kali dari sepatu HG. Kalau misalnya kita nggak tahu SG apa HG, kita bisa lihat nilainya masing-masing. Yang B ini sudah salah, ini kebalik kan, salah. Kalau yang HG, kalau dicari, maka HG itu nanti sama dengan kebalikannya SG. Kalau SG 5/3 berarti HG-nya 3/5. Di sini udah salah, apalagi yang bawah ini salah banget gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya. Nomor 15. Gempa. Di sini diamati dengan alat seismograf, ternyata membentuk gelombang seperti ini. Ada amplitudo, kemudian ada waktu. Nah, langsung ke sini ya. Berdasarkan grafik seismogram, amplitudo pergeseran tanah terbesar dan periode getaran rata-rata dalam selang waktu detik ke-35 sampai ke detik ke-40 sebesar titik-titik. Yang pertama, amplitudo terbesar. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, ini amplitudo ke atas, berarti dari ini tuh amplitudo. Dari sini, dari 0 sampai yang paling besar yang mana ini? Dari 35, detik 35 itu yang di sini, sampai detik ke-40 itu yang di sini. Nah, yang paling besar yang di sini ya. Ini amplitudonya dari 0 sampai ke atas. Nah, ini 20. Ini amplitudonya 20 mm. Nah, karena ABCD-nya itu sudah ada angka 20, yaitu jawabannya 20 mm. Yang lain kan salah. Tetapi kita bisa lihat periodenya juga ya. Coba. Periode getaran rata-rata dalam selang waktu ini adalah periode T. Simbolnya ya, simbolnya T. Titin, TT per N. Ya, titin. T itu waktu, time. N itu banyaknya gelombang. Nah, kita hitung. T waktunya. Waktunya dari detik ke-35 sampai detik ke-40 itu 5 sekon. 5 sekon. Dibagi, kita hitung banyaknya gelombang. Dari 35 ya. Ini turun, naik. 1.
turun naik 2, turun naik 3, turun naik 4, turun naik 5. Jadi ada 5 gelombang. Nah, 5 sekon dibagi 5 sama dengan 1 sekon. Nah, 1 sekon jawabannya. Berikutnya soal nomor 16. Perhatikan teks informasi berikut. Misteri kecelakaan Lion Air. Sebetulnya ini kan gampang banget ya biasanya. Lihat gambar, lihat data, cepat rambat gelombang, lihat data, waktu gelombang itu merambat, gelombang bunyi merambat ke bawah terus ke atas lagi, diterima oleh penerima di kapal gitu. Sudah langsung ketahuan itu jawabannya gitu ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kedalaman laut gitu ya. Tapi kalau yang nggak paham sih, melihat bacaan yang panjang terlebih dahulu sudah pusing duluan gitu kan. Padahal ya seperti biasanya saja gampang. Kedalaman sama dengan VT bagi 2 karena di sini ada pemantulan bunyi. Maka kedalamannya adalah setengah dari jarak tempuh bunyi itu merambat ke bawah terus ke atas. Jadi dibagi 2. Oke. V cepat rambat gelombang bunyi di laut 1200 meter per sekon dikali waktunya di sini 0,05 sekon 0,05 sekon dibagi 2. Nah, ini dicoret 600 dikali 0,05, 6 kali 5 30 meter. Soal nomor 17. Headlamp system. Kalian di motormu di bagian depan ada lampu ya. Lampunya itu satu, tapi bisa untuk jarak jauh dan jarak dekat begitu kan? Kenapa itu? Karena di dalamnya itu ada 2 filamen di sini. Ada 1 filamen jarak jauh, yang kedua filamen jarak dekat. Nah, ada di dalam 1 bolam. Nah, pada saat ini kita setting untuk lampu jarak dekat, maka nanti akan berbeda cahayanya itu dengan jarak jauh. Kalau jarak dekat seolah-olah jatuhnya itu cuma di depan kita gitu. Kalau jarak jauh lurus ke depan. Kan gitu ya. Nah, itu kenapa? Nah, pada filamen lampu jarak dekat dilengkapi dengan sendok pemantul, ada sendoknya pemantul yang ditempatkan di bawah filamen untuk menghalangi sinar menuju reflektor bagian bawah. Ini di sini ada sendok pemantulnya di sini. Nih. Yang ini kan enggak tak gedekan ya. Nih. Lihat bagian ini. Ini di bagian bawahnya kan ada sendoknya ini ya. Jadi kalau dia hidup itu enggak akan ke bawah sinarnya, hanya ke atas. Nanti ke atas. Sedangkan yang jarak jauh enggak ada kan ini. Jadi sinarnya itu ke bawah dan ke atas. Nah, di bagian bawah dan atas kan ada ini cerminnya cekung ini yang nanti memantulkan cahaya. Nah, ini lampunya ini itu dipasang tepat di titik fokus, sehingga nanti sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau ini ada cermin cekung,
Di sini ada titik fokus kan di sini. Nah, F. Nah, disinilah lampunya itu. Kalau kalau ada sinar datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama kan gitu. Ini. Nah, jadi nanti kalau yang jarak jauh, sinar dari lampu ini berarti kan seolah-olah seperti melalui titik fokus. Mengenai cerminnya itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama, jadi jauh ke depan gitu ya. Seperti ini, seperti C ini. Nah, ini di titik fokus. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Gitu. Tapi pertanyaannya bukan itu ya. Pertanyaannya apa? Posisi sinar yang dipantulkan pada reflektor lampu kepala untuk melihat daerah yang dekat. Jadi yang dekat nih. Yang tadi ada sendoknya tadi. Saat malam hari ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Ini kan yang jauh ini jauh. Nah, yang dekat yang ini dekat. Nggak ada yang ke bawah. Jadi lampunya itu sinarnya ke atas, kemudian jatuhnya ke bawah, dari atas ke bawah, depan bawah gitu ya sini. Kalau nggak ada sendoknya, nah ada di B ini. Ini kalau nggak ada sendoknya. Kalau sendoknya di atas, maka ke bawah. Nanti nyinarnya ke atas gitu ya. Kebalik ini. Oke, jawabannya yang betul adalah A. Berikutnya soal nomor 18. Perhatikan teks informasi berikut. Wah, ternyata saatnya berkacamata. Ini ada hasil dari CARE. CARE itu apa? Periksa mata gitu ya. Periksa tentang ini mau beli kacamata gitu misalnya. Di sini diketahui bahwa ada rumus kekuatan lensa. Yang pertama untuk miopi nih, miopi. Maka rumusnya P sama dengan min 100 per PR. PR itu punctum remotum, yaitu jarak terjauh yang mampu dilihat seseorang tanpa kacamata. Itu ya, itu rumusnya yang pertama ini. Ini untuk miopi. Kemudian yang kedua, rumus kekuatan lensa kacamata untuk hipermetropi. Hipermetropi itu rabun dekat. Rumusnya P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Kalau angka 100 berarti bawahnya dalam cm. Kalau dalam meter atasnya 1. SN itu adalah jarak baca normal. Biasanya kalau di soal itu 25 cm. Nah, PP itu jarak terdekat yang mampu dilihat mata tanpa kacamata. Di sini hasil pemeriksaan dari Bu Haryuni, dia di sini dilihat yang kanan dan yang kiri. Yang kanan ini untuk jauh itu negatif 2 ukuran kekuatan lensanya. Yang dekat positif 1,5. Kita abaikan yang silinder ya, karena ini adalah yang miopi sama hipermetropi. Kemudian yang kiri hasilnya seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah yang bagian kanan, kelainan mata kanan, maka yang dilihat yang kanan saja, yang ini. Nah, berarti dia harus pakai kacamata lensa rangkap nanti. Karena dia rabun jauh dan juga rabun dekat, karena ada nilainya di sini. Kalau nggak rabun kan di sini 0 gitu ya, 0. Karena ada angkanya berarti jauh dan dekat. Kita hitung masing-masing. Memang di sini yang disebutkan hanya salah satu, miopi saja atau hipermetropi saja. Nah, yang penting yang tepat yang mana.
Yang pertama yang miopi. Kalau miopi kita hitungnya P sama dengan min 100 per PR tadi di atas rumusnya ya. Sebentar. Kita masukkan P-nya yang miopi berarti yang jauh ya, negatif 2 ini. Min 2. Min 2 sama dengan min 100 per PR. Berarti PR-nya sama dengan min 100 dibagi min 2. Ketemunya 50 cm. Jadi miopi dengan titik jauh 50 cm. Ada enggak yang miopi di sini? Nah, jadi yang ini salah, yang A, yang B yang betul. Kemudian sekarang cek yang hipermetropi. Yang hipermetropi. Rumusnya P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Ini P-nya tadi berapa? Positif 1,5. 1,5. Ini 4. 100 dibagi 25, 4 ya. 4 dikurangi 100 per PP. Sehingga nilai 100 per PP sama dengan 4 dikurangi 1,5. 100 per PP nilainya 4 dikurangi 1,5. Nilainya 2,5. Berarti PP 100 dibagi 2,5. Hasilnya 40 cm. Artinya dia ada hipermetropi dengan titik dekat 40 cm. Ini 35 salah, yang D 50 salah. Nah, gitu. Ini double. Lebih tepatnya miopi dan hipermetropi, tetapi angkanya ini sama ini. Nomor 19, cara kerja mesin fotokopi. Pernah fotokopi ya, tapi cara kerjanya kalian nggak pernah ngotak-atik itu ya. Yang penting sudah bisa fotokopi lah gitu. Sama seperti saya, nggak mempermasalahkan mesin. Kalau rusak ya diserviskan gitu ya. Nah, kalau kalian pelajari sebetulnya ini ada ilmunya, ada konsepnya tentang listrik statis. Ada perpindahan muatan di sana. Kalian baca, ini banyak banget bacaannya. Cara kerja mesin fotokopi sebenarnya bergantung pada prinsip-prinsip listrik dan fotokonduktivitas. Agak tinggi ini ya istilah-istilahnya. Yang bawahnya juga masih prinsip kerja mesin fotokopi. Kayaknya ini saya lompati saja ya. Ini kalian baca sendiri nanti lagi, ada di sana bacaannya, kalian temukan di sana. Nanti jawabannya yang C di sini. Partikel tuner bermuatan listrik negatif menempel pada bayangan dari sumber salinan dokumen asli. Nah, kita lanjut mawon. Soal nomor 20. Ada resistor. Resistor itu yang mana toh? Resistor atau hambatan. Alat yang dipakai untuk hambatan listrik, menghambat arus listrik. Nah, itu.
kita udah ngerti ada rumus arus listrik itu tegangan dibagi hambatan gitu ya. Nah, perhatikan rangkaian di sini. Ini ada baterai 25 volt, kemudian dialirkan arus listrik ke sana melalui lampu, kemudian ada resistor di sini 8 ohm besarnya, kemudian masuk ke baterai lagi. Nah, kalau diamati arusnya yang mengalir ini ditunjukkan oleh ampere meter. Kalian harus tahu bagaimana cara membaca ampere meter dan voltmeter. Cara pembacaannya adalah angka yang ditunjuk jarum, karena ini ada skalanya, ada atas dan bawah, pilihlah salah satu. Misalnya yang atas. Yang atas, angka yang ditunjuk oleh jarum itu 50 kan ini, 50. I sama dengan 50 per batas maksimum, skala maksimumnya di sini adalah 100 dikali batas ukurnya. Kalau ini jarumnya mentok itu akan terukur berapa? Ini ditunjukkan oleh ini 5 ampere. Jadi yang dihubungkan ke ke baterai ini yang merah ini ya kabelnya. Itu ada di 5 ampere, maka di sini dikali 5 ampere. Sehingga pembacaan arus listriknya ini, arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah 2,5 ampere. 2,5. Kemudian yang ini kan mengukur tegangan listrik yang lewat lampu ini ya. Tegangan di sepanjang ini berapa? Sama caranya seperti tadi. P sama dengan 50 per 100 dikali batas ukurnya 10 volt, berarti V-nya 5 volt gitu ya. Caranya sama kayak gini. Maaf. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berdasarkan penjelasan di atas, kuat arus yang melalui lampu dan melalui resistor 8 ohm sama besar. Ya, karena apa? Karena ini seri ya, posisinya lurus, nggak ada cabang. Jadi sepanjang rangkaian itu arusnya yang mengalir sama, yang lewat 8 ohm, yang lewat lampu itu sama. Berapa? 2,5. Maaf, apa tadi? Kuat arusnya yang mengalir adalah 2,5 ampere. Maka nilai spesifikasi lampu tersebut berdasarkan hasil pengukuran adalah yang dilihat di sini ada volt dan ini apa? Hambatannya berapa gitu kan? Kita bisa tahu di sini tadi sudah diperoleh tegangannya yang lewat lampu yang sudah terukur oleh alat ini adalah 2,5 volt. Maaf, 5 volt. Maaf, ini 5 volt. Jadi yang dipilih yang 5 volt. Nah, ini A atau B. Kemudian yang berikutnya ini lampunya itu punya hambatan berapa? Hambatan pada lampu bisa dicari dengan cara R sama dengan V per I. Nah, V-nya 5 volt, I-nya ya arus yang mengalir 2,5. Menerjang teks nggak apa ya? 2,5 dari sini. 5 dibagi 2,5 hasilnya 2. 2 ohm. Jadi R-nya 2 ohm. Jadi yang dipilih yang B. Nomor 18 jawabannya B. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 21. Kukira mahal, ternyata nggak mahal. Apa ini?
menghitung tarif atau rekening listrik selama sebulan biasanya ini kayaknya ya. Nah, di sini ada tarif per kWh berdasarkan daya yang terpasang di masing-masing rumah tangga. Kalau di sini ada data, kalau pakai daya 900, maka per kWh-nya itu 1352. Berbeda dengan daya yang lebih besar lagi, maka harganya akan lebih mahal. Kan gitu ya ini. Nah, berdasarkan infografis itu, kemudian dilihat rumah Pak Bambang awalnya memiliki daya 900 VA, volt ampere. Salah satu ruangan rumah tersebut digunakan sebagai ruang laundry yang menggunakan peralatan ada lampu, mesin cuci, setrika. Jumlahnya 4, 1, 1. Dayanya masing-masing alat sekian. Waktu pemakaian sekian. Pada tahun 2024, Pak Bambang akan menaikkan daya listriknya menjadi 220 volt ampere atau watt gitu ya. Kenaikan biaya operasional listrik ruang laundry yang harus dibayar Pak Bambang dari bulan Desember ke Januari adalah titik-titik. Kenaikan biayanya yang dihitung hanya kenaikan biayanya. Berarti kita ngitung terlebih dahulu di sini adalah energi yang terpakai atau W. W masing-masing alat. W itu rumusnya P kali T. Ini P, ini T. Karena jumlahnya ada 4 maka dikalikan. Jadi ini 4 kali 10 kali T-nya 10 jam atau H, hour. Maka ini 4 kali 10 kali 10 yang atas sendiri 400 WH. Yang baris 2 ini berapa? Yang baris 2 350 kali 4 1400 ya. 1400 WH. Yang ketiga setrika 300 kali 2 600 WH. Kalau di total sama dengan 0042 2400 WH atau 2,4 kWh. Itu dalam satu hari. Kemudian ini saya. Oke, sehingga untuk W atau energi selama 30 hari untuk bulan Desember adalah 30 dikali 2,4 kWh adalah sama dengan 74 kWh. Oke. Kemudian kita nggak usah ngitung masing-masing biayanya di Desember berapa, Januari berapa, tapi langsung selisihnya rekening, yaitu pemakaiannya yaitu 74 kWh dikali dengan selisih dari harga per kWh. Jadi yang di tahun 2024 karena sudah menggunakan yang 220 volt, maka yang di atas di situ yang 220 itu harganya adalah 1444. Kalau yang 900 1352. Berarti di sini langsung dikurangkan boleh 1444 dikurangi 1 piro iki mau 1 3 lupa lagi kan 52 1352 rupiah ini rupiah. Berarti ini per kWh, kWh-nya dicoret. Jadi ketemunya rupiah ya. Ini nilainya 92 rupiah.
Jadi 74 kali 92. 6.000 sorry 6.000 yang A itu yang 6.000-an 6.624. Jadi jawabannya yang A 6.624. Perhatikan teks informasi berikut nomor 22. Berani menolakku, siapa yang menolak? Yaitu magnet yang kita buat ya. Ada bacaan, boleh dibaca atau langsung saya sampaikan di sini. Ini yang pertama ada batang besi ya, akan dibuat ini benda magnetik pokoknya ya, entah besi entah apa. XY dibuat dengan cara mengaliri arus listrik searah, di sumbernya baterai gitu ya. Ini kan berarti ke atas, dari positifnya yang ini ke atas, terus yang di sini turun ke bawah. Dari sini maka nanti XY akan berubah menjadi magnet, sehingga X dan Y adalah kutub yang berbeda. Maka kita bisa menentukan kutub yang terbentuk dengan cara aturan tangan kanan, di mana 4 jari tangan itu menggenggam searah dengan arah arus itu. Kemudian jempolnya adalah menunjuk kutub utara, sehingga kalau kalian genggam tangan kananmu seperti itu, maka kutub utaranya adalah Y. Y jadi kutub utara, X jadi kutub selatan. Oke. Kemudian setelah jadi magnet ini kemudian dipakai untuk membuat magnet yang lain. Ini kayaknya kurang begitu bisa ya, karena biasanya kekuatan magnetnya itu kecil. Tapi ya karena teori bisa dipakai untuk membuat seperti ini. X tadi apa? X itu kutub selatan ya. Kutub selatan dipakai untuk menggosok peki, sehingga peki akan berubah jadi magnet juga. Aturannya adalah ujung batang peki yang terakhir digosok oleh kutub selatan akan menjadi kutub lawannya, yaitu kutub utara. Yang digosok paling akhir kan di ujung Q jadi utara, maka P jadi selatan. Kemudian sama yang ini, kalau Y yang dipakai buat gosok, Y itu apa? Y itu utara, berarti yang ujung akhir menjadi kutub selatan, kutub lawannya. Sehingga yang R jadi S, yang T jadi U. Oke. Ada X, Y, P, Q, R, T. Yang X itu selatan, Y utara, P itu selatan, Q-nya utara, R-nya selatan, T-nya utara. Kita lihat jika PQ didekatkan dengan RT, PQ ini RT ini, jadi kita nggak usah lihat yang ini, PQ dan RT saja. Maka akan terjadi interaksi titik-titik. P sama R tarik menarik. Coba lihat P sama R, S sama S. Tolak menolak, salah ya. P, T, tolak menolak. P, S, T, U, S sama U, tolak menolak, salah. S sama U tarik menarik. Q, R, tolak menolak. Q itu utara, R itu selatan, utara selatan tarik menarik, salah. Berarti jawabannya D ini. Q sama T, Q-nya itu utara, T-nya juga utara, utara dengan utara tolak menolak, betul ya? Oke. Gampang sekali nih. Lanjut ke soal nomor 23. Soal tentang trafo. Saya lompat ke yang bagian bawah.
Sebuah trafo memiliki perbandingan jumlah lilitan primer, lilitan kumparan primer, dan sekunder 2:1. Saya tuliskan jumlah lilitan primer dibanding dengan sekunder 2:1. NP banding NS 2:1. Berarti nilai NP sama dengan 2 kalinya NS. Kayak gitu ya, sama ya. Digunakan untuk mengoperasikan peralatan elemen pemanas dengan spesifikasi 110 V per 4,2 A seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Diketahui dari gambar trafo ini, di sini ada A, sumber tegangannya di sini, berarti di sini adalah I primer. Arus primernya 2 ampere. Kemudian dihubungkan ke alat. Karena ini 2:1, maka nanti IS-nya berapa? Ayo. Kalau jumlah lilitan dengan jumlah arus berbanding terbalik ya, berarti nanti IS-nya menjadi 4 ampere, 2 kalinya. Oke. Jika trafo dioperasikan pada elemen pemanas tersebut, maka trafo akan menjadi panas karena arus keluaran trafo lebih dari 4,2. Ini baru 4, jadi tidak lebih dari 4,2. Berfungsi normal karena arus keluaran trafo kurang dari 4,2. Betul ya? Menjadi panas karena tegangan keluaran trafo tidak memenuhi spesifikasi alat. Lihat di sini. Tegangannya di sini yang tegangan primer VP belum tahu ya. Tapi di sini VS-nya sudah diketahui yaitu 110. Biasanya sih ini 220 gitu kan. Nah, udah oke 220. Ini masih normal ini. Jadi nggak panas, salah ya. Pas ini ya. Yang D berfungsi optimal karena tegangan dan kuat arus keluaran sesuai dengan spesifikasi alat. Nah, yang paling tepat sih yang B ini berfungsi normal karena arus keluaran trafo kurang dari. Yang paling tepat yang dipilih ya. Barangkali untuk les pada malam hari ini sampai di sini dulu ya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan bisa di grup yang les ke-5 itu. Sebelum ke les yang pertemuan ke-6. Terima kasih atas perhatiannya, atas keikutsertanya di pelajaran malam hari ini. Dari saya apabila ada yang kurang jelas dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Oke, ada yang bertanya, cuma boleh tanya untuk soal yang dibahas tadi, enggak boleh tanya yang lain. Selama masih dalam minggu ini ya, nanti kalau minggu depan berarti udah pindah di grup yang berikutnya. Oke, gitu ya Mbak ya. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih ya.